Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Hari ini bersama saya Romo Anselmus Amo MSC, kita merenungkan bacaan dari firman Tuhan dari Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 10 dan juga Lukas pasal 19 ayat 41 sampai 44. Dua bacaan ini mengajarkan kita tentang kasih Tuhan yang besar dan harapan akan keselamatan yang seringkali diabaikan oleh umatnya. Mari saudara, kita buka hati untuk mendengarkan bersama renungan ini. Saudara yang terkasih, Yesus sang anak domba dalam pembuka kitab Wahyu, dia adalah pembuka kitab Wahyu kehidupan. Dalam Wahyu pasal 5, Yohanes melihat sebuah penglihatan surgawi yang penuh makna. Sebuah gulungan kitab yang tersegel ada di tangan Allah. Dan tidak ada seorang pun yang layak membukanya. Yohanes menangis karena seolah-olah tak ada harapan. Tetapi kemudian seorang tua-tua berkata, "Jangan menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu." Yang layak membuka kitab itu adalah Yesus, sang anak domba Allah yang telah dikorbankan. Ia mengorbankan dirinya untuk menebus umat manusia dari dosa. Kitab itu melambangkan rencana keselamatan Allah dan hanya Yesus yang mampu menggenapinya. Penglihatan ini mengingatkan kita bahwa keselamatan adalah anugerah besar yang diberikan Allah melalui pengorbanan Yesus. Dialah harapan kita yang membuka jalan bagi kita untuk hidup dalam kekekalan bersama Allah. Yang kedua adalah tangisan Yesus atas Yerusalem. Dari Lukas pasal 19 ayat 41 sampai 44. Di Injil Lukas kita melihat Yesus menangisi Yerusalem. Ia berkata, "Jika sekiranya engkau tahu apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Saudara, Yesus menangis karena Yerusalem tidak mengenali waktu ketika Allah datang melawat mereka. Meski Allah memberikan banyak kesempatan, umatnya menutup hati mereka. Pada akhirnya Yerusalem akan hancur karena mereka tidak menyambut keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus. Tangisan Yesus bukanlah tangisan kelemahan, tetapi tangisan kasih. Ia merasakan kesedihan yang mendalam ketika umatnya menolak kasih dan keselamatan yang dibawanya. Ini adalah panggilan bagi kita untuk merenungkan, apakah kita juga membuat Yesus menangis dengan cara hidup kita? Kita merefleksikan bacaan-bacaan ini. Yang pertama, apakah kita menyadari besarnya pengorbanan Yesus? Dalam Wahyu kita melihat Yesus sebagai anak domba yang telah disembelih untuk menebus dosa manusia. Pengorbanannya bukan sesuatu yang biasa. Itu adalah harga yang mahal yang membuktikan betapa besar kasih Allah kepada kita. Yang kedua, apakah kita membuka hati kita kepada Yesus atau justru menutupinya? Dalam Injil Lukas, Yerusalem menjadi simbol bagi mereka yang menolak Yesus. Tangisannya mengingatkan kita untuk tidak menutup hati terhadap panggilannya. Tuhan Yesus terus bergerak, terus mengetuk pintu hati kita. Tetapi apakah kita membiarkan Dia masuk? Yang ketiga, bagaimana kita bisa menghargai kasih dan keselamatan ini? Kita dipanggil, saudaraku yang terkasih, untuk menanggapi pengorbanan Yesus dengan hidup dalam iman, kasih, dan ketaatan. Kita juga dipanggil untuk membawa kabar keselamatan ini kepada sesama kita yang masih belum mengenalnya. Renungkan kasih Tuhan
luangkan waktu hari ini untuk merenungkan pengorbanan Yesus. Apakah kita mencerminkan hidup kita, mencerminkan rasa syukur atas kasih-Nya? Kita juga membuka hati untuk Tuhan. Jangan menunda-nunda untuk bertobat atau memperbaiki relasi dengan Tuhan. Jangan sampai Yesus menangis atas hati kita yang keras. Sebarkan damai Kristus, jadilah saksi Kristus dengan cara hidup yang penuh kasih, pengorbanan, dan kebenaran. Saudara yang terkasih, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Bahkan ketika kita seringkali gagal menanggapi panggilan-Nya. Tangisan Yesus atas Yerusalem adalah pengingat akan kasih-Nya yang besar. Mari kita buka hati kita kepadanya dan biarkan hidup kita menjadi persembahan yang memuliakan Dia. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah anak domba Allah yang telah menyerahkan hidup-Mu demi keselamatan kami. Ampunilah kami yang seringkali menutup hati terhadap kasih-Mu. Tolonglah kami untuk membuka pintu hati kami untuk hidup seturut kehendak-Mu. Amin. Terima kasih telah mendengarkan renungan ini, dan jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan juga membagikan video ini agar menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang lain. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudaraku, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.